Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu seputar amalan sunnah boleh dibatalkan seketika walaupun dia dengan sengaja membatalkannya. Contohnya antum puasa sunnah diundang orang. Saat itu antum boleh batalkan puasa sunnah dan langsung menerima undangan. Paham ya? Contohnya antum puasa Senin dan Kamis, ternyata diundang waliman. Antum hadir ke tempat waliman, makan enggak masalah. Batal puasanya tidak masalah karena puasa sunnah. Paham ya? Antum contohnya lagi sholat sunnah, Allahu Akbar. Ibu antum manggil, "Ya fulan, ya Mahmud." Misalkan dipanggil. Antum jangan langsung sholatnya, karena sholat sunnah, batalkan sholatnya, penuhi panggilan ibu. Caranya gitu. Oleh karena itu para ulama ketika membahas kisah siapa itu? Kisah siapa? Juraij. Itu dianggap keliru Juraij. Kenapa? Karena saat itu Juraij ini amalan yang dia lakukan amalan sunnah, sholat sunnah. Kenapa ketika dipanggil ibunya kok enggak mau memenuhi panggilannya, malah lebih mengedepankan sholatnya? Akhirnya ibunya kan berdoa kejelekan. Berdoa kejelekan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibunya terdolimi. Jadi kalau antum sholat sunnah di rumah, misalkan lagi sholat witir lah, atau sholat malam, atau sholat sunnah lah, Allahu Akbar, ibu antum manggil, "Ya Mahmud, ya Fulan, ya Humaid, ya Hamid," misalkan dipanggil, langsung antum batalkan, langsung menuju ke lokasi yang dia memanggil tadi itu. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, karena amalan sunnah. Jelas, wadih, ini permasalahan yang akan kita bahas. Antum puasa sunnah, puasa Senin Kamis, diundang makan, walimahan. Nah, barakallahu fikum. Antum hadir di situ makan, batalkan puasa enggak masalah karena puasa sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena puasa sunnah, karena puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan atau yang semisalnya, baru di situ nanti apa? Antum tidak diperkenankan untuk membatalkan dengan sengaja, kecuali ada udzur yang syar'i seperti safar, sakit atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Apa? Biar yang belakang kedengarannya. Na'am. Barakallahu fikum. Mafhum soal ini? Kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah 54 afan. Wa nafla jawwiz qat'ahu ma lam yaqa' hajan wa umratan faqat'uhu imtana'. Artinya apa? Amalan sunnah diperbolehkan untuk memutusnya malam yaqa', selama belum terjadi. Bahkan malam yaqa', selama perbuatan tersebut bukan terjadi pada hajan wa umratan. Haji dan umrah. Kalau haji dan umrah kemarin bagaimana? Lanjutkan. Paham ya? Karena ritual itu kan enggak mungkin diulangi dari awal. Paham ya? Lanjutkan, enggak mungkin diulangi dari awal. Kalau mengulangi kan jauh. Contohnya antum posisinya meninggalkan amalan sunnah ketika haji. Ada yaumut tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Ada yaumul arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau antum kebablasan sampai tanggal 10, mungkin enggak ngulangi lagi tanggal 8? Mungkin enggak? Enggak mungkin, tapi tahun depan, kalau mungkin tahun depan, tapi saat itu enggak mungkin. Nah, kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, na barakallahu fikum. Kita lihat syarahnya. Qaulu wa nafla 'ala an-nasb, di nasab itu wa nafla li'anna al-mashghul fi'il talab, karena yang disibukkan itu fi'il talab. Ini nanti dalam mutamimah masuk dalam babul istighal. Jurumiyah belum pernah kenalan antum. Di mutamimah ada babul istighal. Nanti di kotor nada juga ada babul istighal. Di alfiyah juga ada babul istighal. Wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Misaluhul marhunu wal musabbalu. Jadi kalau suatu isim itu disibukkan dengan suatu amil, itu enggak boleh dia disibukkan yang lainnya itu. Kalau dia sudah sebagai maf'ul untuk fi'il itu, maka enggak boleh fi'il yang ikut campur. Sini, wa nafla mansub itu mansub. Li'anal mashghul fi'il talab, karena yang disibukkan itu adalah fi'il talab. Jawwiz wa jawwiz an-nafla. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena ada kita lewati kan yang fi'il yang disebutkan itu namanya apa? Mufassir. Yang dihilangkan namanya mufassar anhu. Nah, kita lihat, wa idza kana al-mashghul fi'il talab fa innahu yatarajjah an-nasb. Kalau yang disibukkan dengan apa? Dengan isim tersebut adalah fi'il talab, berarti dia yang rajih dan nasab. Karena fi'il talab kan menuntut untuk nasab setelahnya. Ya enggak? Idrib Zaidan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kul Ruzdan, ya enggak? Nah, jawwiz wa jawwiz an-nafla. Paham ya? Seperti itu, na'am. Jawwiz
Naam, qat'ahu ay syar'an. Maksudnya bagaimana? Boleh memutuskan amalan sunnah secara syariat. Wa dalil 'ala jawazi qat'in nafl, dalil yang menunjukkan diperbolehkannya memutus amalan sunnah. Paham belum? Amalan sunnah maksudnya dia lakukan salat sunnah kok diputus, belum selesai padahal puasa sunnah kok diputus, kok sudah dibatalkan, kok makan padahal belum saatnya buka. Nah, itu diperbolehkan. Kita lihat dalilnya mana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala dzata yaumin ala ahli. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah keluarganya, salah satu keluarganya. Faqalu, maksudnya ahli ini keluarganya masih istrinya. Faqalu, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah SAW, faqalu lah, innahu uhdiya lana haisun. Sesungguhnya aku diberi hadiah hais. Apa itu hais? Wa huwa tamr al-makhlut bis-saman wa daqiq awil aqid. Masyaallah. Hais itu semacam makanan orang Arab. Kurma dicampur dengan saman. Saman itu, nah barakallahu fikum, minyak. Banyak, minyak saman. Minyak saman itu antum tahu tahu apa barakallahu fikum yang biasa ada di onde-onde itu loh, yang kayak wijen. Paham ya? Saman itu minyak wijen itu. Minyaknya itu bagus sekali, kalau di Yaman sana dipakai untuk apa? Untuk istilahnya campuran makanan, semacam nah barakallahu fikum, nah bubur itu ya. Ini bubur kurma dicampur dengan saman atau tepung dakik, awil akid. Akid itu campuran potongan-potongan ayam dikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada semacam antum tahu keju ya, semacam keju itu juga. Itu nanti makanan Arab itu ma'ruf sekali. Faqala arini. Kemudian setelah mengatakan arini, tunjukkan kepadaku atau datangkan kepadaku. Barang tersebut tunjukkan kepadaku atau datangkan kepadaku. Falaqad asbahtu sha'iman. Sungguh aku pagi hari ini lagi puasa. Fa'akala minhu, tapi ternyata Rasulullah makan darinya. Puasa sunnah, dibatalkan enggak masalah. Paham ya? Contohnya antum Bang, lagi puasa Daud, diundang makan walimahan. Antum boleh batalkan enggak? Boleh, sengaja padahal. Boleh, enggak masalah, enggak ada dosa di situ. Karena apa? Karena termasuk apa? Amalan sunnah, puasanya puasa sunnah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat sini. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat sini barakallahu fikum, apa kata beliau? Wa hadha shaumu naflin fadalla dzalika ala jawazi qat'in nafl. Ini adalah puasa sunnah, maka ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya apa? Memutus nah barakallahu fikum amalan sunnah. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa nuqish hadzal istidlal bi annahu yuhtamal anna qawlahu. Sekarang pendalilan ini kita adakan munaqashah, kita bahas kembali. Benar enggak pendalilan ini? Paham ya? Kita lihat lagi. Benar atau tidak pendalilan ini, kita lihat. Kata beliau wa nuqish, dan kita barakallahu fikum adakan munaqashah kembali, kita bicarakan kembali mengenai pendalilan ini, bahwasanya yuhtamal, dikemungkinkan annahu qawluhu, anna qawluhu falaqad asbahtu sha'iman, mungkin saja ucapan Rasulullah asbahtu sha'iman, aku pagi hari ini sha'iman, maksud menahan. Bukan puasa, cuma menahan makan karena belum ada makanan. Itu mungkin. Kan arti apa asyam, apa as-shaum artinya secara bahasa. Imsak kan menahan kan? Menahan. Annahu kana sha'iman anit ta'am, maksudnya beliau itu menahan dari makanan. Ai anna shaumahu shaumun lughawi. Puasa beliau itu puasa secara bahasa, walaysa shauman syar'iyyan, bukan puasa syar'i. Sehingga kalau bukan puasa syar'i, barakallahu fikum, otomatis membatalkan kapan saja tidak masalah. Mau batalkan kapan saja tidak masalah kalau puasa lughawi, puasa yang artinya menahan. Paham belum? Karena terkadang ada orang kan, barakallahu fikum, antum puasa enggak? Puasa. Kok makan? Ya puasa kan menurut dia apa-apa kersa. Paham ya? Apa-apa mau gitu ya, bahasanya opo-opo kersa, poso. Poso itu opo-opo kersa. Jadi apa saja mau dia. Nah, itu menurut orang-orang awam gitu, seperti itu ya. Allahu musta'an. Kesimpulannya, puasa secara bahasa apa? Imsak, menahan. Menahan itu umum. Menahan makan, menahan minum. Barakallahu fikum itu juga termasuk apa? Termasuk makna daripada puasa. Wa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa ujiba an dzalik, dijawab sekarang. Jadi ini ihtimal pertama ya. Ihtimal pertama ketika Rasulullah mengatakan aku pagi hari ini puasa, itu masih menahan. Menahan makan aja, bukan puasa beneran. Bukan puasa secara syar'i. Paham ya? Bukan puasa secara syar'i, tapi menahan makan. Nah barakallahu fiikum, kita lihat sini. Wa ujiba an dzalik, sekarang ihtimal tersebut, kemungkinan tersebut dijawab.
Bi anna shauma idza utliqa fi syara' fal murad bihi as-siyam syar'i. Jawabannya sekarang. Sekarang lafaz siyam itu kalau diitlaqkan, tidak ada qarinah yang lain diitlaqkan, antum puasa enggak? Puasa. Yang diinginkan dengan puasa tersebut adalah puasa syar'i. Paham belum? Ya akhi, antum shaim enggak? Ya shaim. Yang diinginkan dengan shaim apa itu? Puasa yang syar'i, bukan menahan. Bukan menahan secara bahasa ya. Li'anna haqiqatal kalam takunu bihasbi hal natiq bihi. Karena hakikat suatu ucapan, realita kenyataan suatu ucapan itu terjadi tergantung dengan keadaan orang yang mengucapkannya. Oh ya? Tergantung dengan orang yang mengucapkannya. Nah, paham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana tadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kalau diitlaqkan lafaz siyam atau shaum itu yang diinginkan dengan adalah apa? Puasa secara syar'i. Mahum soal ini, Bang? Ayo na'am. Kata beliau fa idza jaa fi syara' fa innahu yuhmal 'ala al-ma'na syar'i. Apabila datang dalam syariat maka dibawa kepada makna syar'i. Puasa ya puasa beneran gitu loh. Menahan dari kapan? Mulai dari kapan menahannya? Mulai dari terbitnya apa? Fajar sampai terbenamnya matahari. Syar'i namanya. Fa idza jaa fi kalami ahli lughah, tapi kalau datang menurut ucapan ahli lughah, ahli bahasa, fa innahu yuhmal 'ala al-ma'na lughawi, maka dibawa kepada makna secara bahasa. Kan sudah terlewati, hakikat ada 3. Ingat dulu ketika belajar usul awal-awal itu, hakikat ada berapa, Abdurrahman? Ada 3. Hakikat urfiyah, lughawiyah, syar'iyyah. Ingat. Ingat enggak antum? Sudah ingat? Sudah ingat belum? Sudah ingat belum? Sudah ingat antum? Sudah ingat belum? Ada 3 kemarin yang sudah kita lewati di Al-Usul bil Usul waktu itu. Kemudian juga dilewati lagi dalam syarah Mandumal Waraqat itu ya. Syarah Nadul Waraqat sudah kita lewati juga. Hakikat ada 3. Hakikat urfiyah, hakikat secara urf tradisi atau adat. Yang kedua, hakikat apa? Hakikah lughawiyah secara bahasa. Yang ketiga, hakikah apa? Syar'iyyah. Hakikat secara apa? Secara barakallahu fikum syariat. Barakallahu fikum. Ayo na'am. Kita lihat sini. Walakin qala ulama, tetapi para ulama berkata, innahu yukrah an yaqta'an nafl illa li gharadin sahih. Bahwasanya makruh memutus amalan sunnah, amalan puasa sunnah atau salat sunnah kalau diputus, itu hukumnya makruh. Kalau disengaja makruh, kecuali li gharadin sahih. Apa gharad itu? Qasdin. Kecuali untuk tujuan yang benar. Misal an yantakila min mafdulin ila afdal aw nahwu dzalik. Seperti mau berpindah dari amalan yang kurang afdal menuju amalan yang lebih afdal. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kesimpulannya bahwasanya amalan sunnah seperti salat sunnah atau puasa sunnah kalau diputus secara sengaja tanpa sebab itu makruh hukumnya. Tapi kalau dengan sebab, paham ya, dengan sebab yang sahih, na'am barakallahu fikum, diperbolehkan. Seperti contohnya apa? Berpindah dari amalan yang kurang afdal menuju yang afdal. Contohnya salat sunnah. Salat sunnah 2 rakaat sebelum isya misalkan, atau sebelum maghrib misalkan. Ternyata ketika anu dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, sudah dikumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum langsung lanjutkan atau dibatalkan? Batalkan. Membatalkan amalan sunnah menuju amalan yang lebih afdal itu wajib. Faham? Contohnya ini. Faham jelas? Husain? Ayo na'am. Contoh yang lain. Antum puasa Senin Kamis. Ternyata apa? Ternyata ketika puasa Senin tersebut tanggal 1 Ramadan gitu loh. Paham ya? Antum batalkan puasa Seninnya tersebut, langsung berpindah menuju ke arah puasa yang wajib. Itu berpindah namanya. Paham ya? Jadi batalkan yang sunnah tadi itu. Itu contoh yang lain juga ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa dzalika li'anna qat'ahu biduni gharadin sahih fihi syai'un min al-i'rad an ibadatillah wa ta'atillah. Benar. Yang demikian itu dikarenakan memutuskan amalan sunnah tanpa tujuan yang syar'i, tanpa tujuan yang benar, ada sesuatu bentuk berpaling dari beribadah kepada Allah dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula hadzal hadits laqulna inna man
syara'a fil nafl wajib 'alaihi itmam. Inna man syara'a fil nafl wajib 'alaihi itmam. Artinya apa? Kalau seandainya bukan karena hadis ini, sesungguhnya barang siapa yang syara'a itu bada'a artinya. Syara'a artinya bada'an situ ya. Barang siapa yang memulai amalan sunnah, maka wajib 'alaihi itmam. Wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Di dalam Mutammimah nanti disebutkan namanya afal syuru'. Afal syuru' itu fi'il-fi'il yang maknanya bada'a. Paham ya? Seperti syara'a artinya bada'a, paham ya? Akhadha yatakallam, bada'a yatakallam. Itu nanti akan kita lewati dalam kitab Al-Mutammimah atau kitab yang berikutnya. Naam. Kata beliau, li'anna syuru'ahu fil ibadah yushbih an-nadhr min ba'dil wujuh. Dikarenakan perbuatan dia memulai suatu ibadah itu mirip dengan nadhr. Mirip dengan nadhr pada sebagian apa? Pada sebagian sisi. Karena dia sudah mengawali gitu ya, mengawali ibadah itu ya harus lanjutkan, selesaikan, sempurnakan. Faham maksudnya ini? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena mirip dengan sebagian nadar tadi itu. Ka'annahu dakhala fiha multaziman an yaquma biha kamilah. Seakan-akan dia masuk dalam amalan sunnah tersebut multaziman, dalam keadaan dia mengharuskan dirinya untuk menegakkan dan melaksanakan secara sempurna. Ya enggak? Ketika antum salat sunnah, Allahu Akbar. Itu seakan-akan antum kan sudah berpikiran sempurnakan salatnya, ya enggak? Sehingga keinginan itu mirip dengan nadar gitu loh. Ya namanya nadar ditunaikan atau tidak? Ayo na'am. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim mengenai nadar apa? Nah, barakallahu fikum. Wal yufu nudurahum. Dan hendaknya mereka apa? Menunaikan nadar-nadar mereka. Kemudian juga apa? Firman Allah Ta'ala yang lainnya. Pujian mengenai orang yang menunaikan nadar. Apa lagi? Dalam surat Al-Insan itu apa? Yufuna bin nadri. Paham ya? Nah, mereka itu menunaikan nadar. Jadi nadar itu ya, nadar itu kan artinya apa sih nadar itu? Orang itu mengharuskan sesuatu amalan untuk dirinya yang syariat tidak mengharuskan. Itu nadar namanya. Oleh karena itu nadar hukum asalnya apa? Makruh mengawali nadar. Tapi kalau sudah bernadar, lihat nadarnya. Nadar yang taat atau nadar maksiat. Kalau nadar maksiat wajib dia bertobat, tidak boleh menunaikannya. Aku bernadar, nanti kalau pekan ini sembuh penyakitku, aku akan nyembelih babi misalkan. Wah, ngeri kan, ekstrim nadarnya. Haram enggak babi? Haram. Nadar maksiat atau bukan ini? Maksiat, ternyata pekan itu sembuh beneran. Nah, wajib enggak menunaikan nadar ini? Enggak wajib, karena nadar maksiat cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nadar taat, aku bernadar, nanti kalau pekan ini anak sembuh dari penyakit vertigo, misalkan penyakit pusing kepalanya yang muter-muter itu vertigo, ya, aku akan apa? Menyembelih sapi. Kemudian tak bagikan untuk tetangga-tetangga dekat rumah. Ternyata sembuh pekan itu. Ya udah, tunaikan nadarnya, nadar syar'i. Nadar yang taat di situ. Paham ya? Sapi kan halal, sembelih sapinya bagikan untuk tetangga. Paham ya? Cuman nadar ini kenapa sih kok para ulama mengatakan makruh? Kenapa? Karena seringnya nadar ini muncul dari orang-orang pelit. Muncul dari orang-orang apa, Bang? Orang-orang pelit. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Paham ya? Hanya saja nadar itu dikeluarkan dari orang yang pelit karena ada syaratnya gitu loh. Kalau sembuh seperti ini, ada embel-embelnya gitu loh. Paham belum? Nanti kalau aku tahun ini bisa haji, aku akan nyembelih sapi. Ternyata enggak bisa haji, enggak jadi nyembelih. Paham belum? Jadi kalau orang yang enggak pelit itu ke atas sedekah ada bismillah gitu loh, yang enggak perlu pakai nadar-nadaran. Nah, mahum soal ini? Ihsan mahum? Abdul Aziz, ayo na'am. Kita lanjutkan lagi. Apa kata beliau di sini? Wa min amsilati hadhil qaidah, termasuk contoh kaidah ini fi berkaitan masalah amalan as-shalah, peramalan salat. Rajulun dakhala yusalli nafilah. Ada orang masuk salat sunnah. Wa fi asna'is shalah qata'aha. Di pertengahan salat dia memutuskan salat tersebut. Nah, barakallahu fiikum ya. Ada orang salat sunnah, di pertengahan salat sunnah dia memutuskan, nah barakallahu fiikum, salat sunnah tersebut. Nah, kullahu kita katakan kepada orang tersebut arbut. Nah, barakallahu fikum, kita katakan arbut tadi orang tersebut yajuz, boleh. Lakin yukrah illa li gharadin sahih. Bolehnya boleh, cuman makruh. Paham ya? Yukrah, dibenci, dimakruhkan illa li gharadin sahih, kecuali karena tujuan yang benar. Tujuan yang sahih. Seperti tadi itu ya, berpindah dari amalan yang nah barakallahu fikum memiliki keutamaan menuju ke yang lebih utama lagi. Paham ya? Amalan sunnah menuju yang wajib. Mafhum soal ini? Hamzah mafhum? Ayo na'am. Kita lanjutkan lagi.
Al-wudu, berkaitan masalah wudu. Syara'a yatawadda tajdidan. Dia memulai wudu tajdid, apa tajdid? Memperbarui wudu. Belum batal dia. Jadi kalau ketika antum belum batal kok wudu lagi enggak masalah, namanya tajdid namanya. Tajdid. Jaddada yujaddidu tajdidan, memperbarui wudu. Faham maksudnya ini? Kita lihat. Tsumma badalahu an la yatim fa innahu yajuz. Kemudian dia baru sadar, wah tadi udah wudu, ngapain wudu lagi? Enggak disempurnakan sama dia, enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena tajdid hukumnya apa? Nafil. Hukumnya apa? Sunnah mandub. Paham ya? Mustahab, enggak sampai wajib. Sehingga wudu yang kedua tadi itu enggak perlu sempurna pun enggak masalah. Mafhum soal ini Abdullah? Mafhum? Mafhum? Ayo nah, perhatikan baik-baik ini ya. Lakin yukrah li ghairi gharadin sahih, tapi dimakruhkan. Nah, barakallahu fikum kalau tanpa tujuan yang benar, tanpa alasan yang syar'i. Ayo na'am. Kadzalika arada an yatawadda li yaqra'ul Qur'an. Contoh yang lain, orang wudu untuk baca Al-Qur'an. Sekarang wudu itu apakah disyaratkan? Apa baca Al-Qur'an disyaratkan wudu? Syaratkan atau bukan? Enggak, bukan syarat ya, bukan syarat. Nah, ini ada orang wudu untuk baca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'an yusann laha al-wudu. Membaca Al-Qur'an itu mustahab kalau dia wudu terlebih dahulu. Duna masul mushaf, tanpa menyentuh mushaf. Ini pendapat yang beliau kuatkan tapi ya. Tanpa menyentuh mushaf, yajibu lahul wudu, maka wajib bagi dia untuk wudu. Paham maksudnya ini? Maksudnya gini, ulangi lagi terjemahannya biar tambah jelas. Contoh yang lain seperti itu pula orang yang wudu hendak baca Al-Qur'an. Paham ya? Jadi wudu untuk baca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an disunnahkan untuk wudu. Paham ya? Kalau mau wudu bagus, amalan sunnah. Duna masil mushaf. Kecuali, duna artinya kecuali ya. Anda tadi bilang apa tadi? Selain atau itu enggak tepat. Kecuali menyentuh mushaf maka wajib bagi dia wudu. Ini pendapat yang beliau kuatkan. Pendapat yang rajih yang kuat oleh siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam dan juga Asy-Syaikh Abdullah Ar-Riyani wafaqahullah, bahwasanya boleh bagi orang yang tidak di atas taharah menyentuh mushaf. Perempuan haid tafadhal. Perempuan junub, laki-laki junub tidak masalah menyentuh mushaf. Itu pendapat yang rajih. Sampai-sampai Asy-Syaikh Abdullah Ar-Riyani wafaqahullah beliau punya karya, karangan kitab tipis membahas masalah seputar itu. Nah, barakallahu fikum, kalau tidak salah judulnya Al-Faid. Kami Al-Faid, hukum mengenai apa? Perempuan atau orang yang junub atau perempuan yang haid megang mushaf. Hukumnya boleh. Itu pendapat yang rajih. Jumhur ulama mengatakan enggak boleh karena berdalilkan dengan hadis yang lemah. Hadisnya lemah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah di dalam kitab beliau apa? Fathul Alam terhadap syarah Bulughul Maram, terhadap matan kitab Bulughul Maram. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Kesimpulannya ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau mau megang Al-Qur'an wajib wudu. Paham? Jadi kalau antum enggak wudu, batal, atau lagi junub atau perempuan haid enggak boleh megang Al-Qur'an. Ini pendapat beliau ya. Tapi yang rajih boleh enggak tadi? Boleh. Naam. Tsumma badalahu fi asna'il wudu, kemudian nampak pada orang tersebut di pertengahan wudu an ya'dil anhu, untuk berpaling darinya. Paham ya? Berpaling dari wudu tersebut. Fala ba'sa, ini enggak masalah, lakin yukrah li ghairi gharadin sahih. Lakin yukrah li ghairi gharadin sahih, tapi dimakruhkan kalau tanpa tujuan yang benar. Lima fi dzalika min al-i'rad an ta'atillah ta'ala ba'da at-talabbus biha. Dikarenakan apa? Ada bentuk i'rad, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Ba'da at-talabbus biha. Setelah dia barakallahu fikum melakukan wudu tadi, kenapa enggak disempurnakan? Faham maksudnya? Jadi kesimpulannya, amalan-amalan sunnah boleh dia memutuskan di pertengahan amalan tersebut kalau ada tujuan yang sahih. Itu kesimpulannya udah. Kalau tidak ada tujuan yang sahih, apa hukumnya tadi? Makruh. Hukumnya makruh. Mafhum insyaallah Abdullah? Mafhum? Mafhum insyaallah? Ayo na'am, perhatikan baik-baik. Naam. Afan al-akh. Ya, nampak sedikit wajahnya. Wa na'am. Ayo, jazakumullah khairan. Kita lihat sini. Mas'alatun, permasalahan satu lagi ya. Permasalahan yang baru. Man qata'an nafl li 'udrin aw li ghairi 'udrin. Hal yusabu 'ala ma fa'alahu qabla qat'ih? Penting. Orang yang memutuskan amalan sunnah karena alasan atau bukan karena alasan,
karena ada alasan atau karena tidak ada alasan, apakah dia dapat pahala sebelum dia memutuskan? Ini permasalahannya. Anak ulangi permasalahannya. Orang yang memutuskan amalan sunnah dikarenakan sebab atau bukan karena sebab, maksudnya karena ada sebab atau karena tidak ada sebab, apakah dapat pahala ketika sebelum memutuskan? Paham belum? Contohnya antum salat sunnah, Allahu Akbar. Setelah itu terpanggil ibu antum, ya fulan, ya Mahmud misalkan. Namanya Mahmud misalkan ya. Dia langsung memenuhi panggilan ibunya. Labbaika ya ummi misalkan. Lagi dapat 1 rakaat itu, dibatalkan sama dia. Dapat pahala enggak 1 rakaat yang sebelum dia putuskan tadi itu? Itu pertanyaannya. Jawabannya wal jawab, jawabannya annaqul, kita katakan in kana li udrin usib. Kalau dia membatalkan amalan sunnah tersebut karena ada sebab udzur, seperti dipanggil ibunya atau semisal, usib, dia dapat pahala, diberi pahala. Wa na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Wa na'am, dia akan diberi pahala karena ada udzur. Nah, kita lihat wa in kana li ghairi udrin, kalau dia itu membatalkan tanpa udzur, tanpa alasan, fa huwa mahallu taraddudin. Ini tempat yang masih apa? Dipertimbangkan. Paham belum? Taraddud, dipertimbangkan dapat atau enggak itu loh. Qad yuqal in qata'ahu iyyahu bila udrin udulun anhu aslan. Bisa dikatakan jika dia memutuskan amalan sunnah tersebut tanpa sebab, nah barakallahu fikum, berarti dia kan berpaling dari amalan tersebut secara asalnya. Wa qad yuqal madama fihi rukhsah, ada juga yang mengatakan selama dia ada keringanan, rukhsah situ, keringanan, nah fayusab ala ma fa'al, maka dia tetap mendapatkan pahala terhadap apa yang dia kerjakan sebelum dia memutuskan amalan sunnah tersebut. Mahum soalnya Abdullah mahum? Na'am. Kata beliau waqad yufarraq baina ma yumkin bina'u ba'dihi ala ba'd wa ma la yumkin. Dan sungguh sebagian ada yang apa? Nah, yufarraq berarti kembali ke orangnya ya. Sebagian ada yang membedakan antara yang memungkinkan untuk apa? Membangun sebagiannya atau sebagiannya atau sebagian yang lain, dan wa ma la yumkin, dan amalan yang tidak mungkin dibangun lagi dengan disambung atau dengan amalan yang berikutnya. Ada yang membahas seperti itu. Kesimpulannya kembali ke kaidah yang kami sebutkan tadi itu, kalau ada udzur insyaallah yu'jar. Tapi kalau tidak ada udzur, barakallahu fikum, menyengaja membatalkan makruh hukumnya. Itu kesimpulannya, barakallahu fikum. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.